Oke, sebelum Anda menjawab, kalau Anda masih bingung, saya pengen cerita sesuatu yang lain. Kemarin ketika saya pergi ke Jepang, itu sayang sekali saya tidak mencoba satu hotel. Atau belum mencoba satu hotel, nggak berkesempatan. Mungkin di lain kali. Jadi di Jepang itu sudah biasa ada hotel-hotel yang front office-nya adalah robot. Dan saya tahu ini sebenarnya dari tahun 2009. Ada sebuah penemuan besar sekali di tahun 2009 itu tentang artificial intelligence yang bisa merespon manusia. Jadi mereka bukan hanya membuat artificial intelligence yang bisa menjawab apapun yang kita tanyakan, tapi dia juga bisa mengembangkan diri. Dia bisa belajar ya kayak Google gitu kan ya. Kayak misalnya ya segala macam lah, itu kan punya artificial intelligence. Dia punya kemampuan untuk belajar sendiri. Nah, AI ini saking hebatnya, terus kemudian dibungkuskan wajah manusia, bahkan di tahun 2009 itu aja orang sudah bingung ini manusia atau bukan. Kenapa? Karena sudah benar-benar mirip dengan manusia. Matanya bisa bergerak, rambutnya kayak kita, kulitnya kayak kita, dan mungkin lebih cantik daripada kita. Daripada manusia maksudnya. Jadi kalau seandainya dilihat secara langsung dia nggak bergerak, itu kayaknya memang manusia. Sampai dibuat kayak gitu di Jepang. Nah, sekarang robot itu disempurnakan di tahun 2020, dia ditempatkan di front office di hotel. Jadi hotel itu ketika kita masuk nggak ada yang jaga. Yang jaga cuma front office yang itu bentuknya robot. Jadi ketika dia datang, kita datang, dia langsung salam misalnya kan ya. Assalamualaikum, bukan ya. Tentu saja dalam bahasa Jepang, konnichiwa misalnya kita. Terus kita akan ngomong sama dia, "Iya, saya adalah tamu hotel ini dengan ini." Nanti dia bisa jawab. Atau kita tinggal kasih dia barcode kita saja yang kita dapat dari HP, nanti dia scan, dia kemudian akan ngobrol sama kita, dia ngerti apa yang kita tanyakan, dan sudah dikasih list pertanyaannya apa yang kita bisa tanyakan, nanti dia langsung bisa ngeluarin kunci dan segala macamnya. Ini robot menggantikan manusia. Dan nggak hanya di hotel, tapi juga di kantor-kantoran. Artinya ini robot sangat pintar sekali. Dan di tahun 2009 saja, ini robot sudah diprogram bisa melakukan sekitar 70-an bahasa. Bahasa Jepang tentunya dia paling jago, bahasa Inggris, kemudian bahasa-bahasa yang lain termasuk bahasa Arab. Jadi bisa bahasa Arab. Jadi kalau seandainya kita ngobrol sama dia pakai bahasa Arab, dia bisa nyaut. Karena memang dia diprogram untuk bisa bahasa Arab, dan tentu dia bisa bersyahadat. Bentuknya manusia, dia punya artificial intelligence, tapi dia bukan manusia, dia robot dan dia bersyahadat. Pertanyaan saya, kalau robot ini syahadat, kira-kira dia muslim atau bukan? Kira-kira dia saudara kita atau bukan? Kira-kira kita perlakukan sama nggak seperti kita perlakukan segala sesuatu yang lain? Ukuran bajunya masih nempel. Ya Allah, ya Rob, makasih banyak. Ini yang ngasih nih parah banget nih. Ukurannya M berarti gitu kan ya. Oke, baik. Ini adalah bagian daripada promosi. Enggak. Oke, kita lanjut lagi. Sorry. Apaan? Jadi, ini adalah robot gitu kan ya. Kalau kita lihat dia syahadat, kira-kira dia masuk Islam atau tidak? Coba dipikir. Kalau seandainya dia syahadat, berarti dia muslim. Tapi dia robot, kira-kira masuk Islam atau tidak? Oh bukan Ustaz, tapi dia syahadat. Tapi dia melakukan. Loh, tapi kan dia robot. Terus kenapa robot nggak diterima? Karena robot kan nggak punya akal, Ustaz. Oke, kalau gitu robot nggak kita terima karena dia nggak punya akal. Tapi apa yang beda antara yang punya akal dan yang nggak punya akal? Kenapa sih kalau seandainya taruhlah ya, robot dan burung beo. Misalnya, sama-sama kita nggak terima syahadatnya. Dan dia sama-sama nggak punya akal misalnya. Kita nggak terima syahadatnya. Kenapa? Karena dia nggak punya akal. Kenapa kita nggak terima? Karena dia nggak punya akal. Apa bedanya dengan yang punya akal? Karena yang punya akal ya beda, Saat. Kalau punya akal itu manusia, kalau misalnya nggak punya akal itu bukan manusia. Apa bedanya antara manusia yang punya akal dengan yang lain nggak punya akal? Jawabannya sederhana. Kalau kita tanyain terus, teman-teman akan sampai pada satu ujung. Apa satu ujungnya? Karena yang punya akal itu punya kesadaran. Dan yang nggak punya akal, nggak punya kesadaran. Itu bedanya antara sesuatu yang diucapkan dengan sesuatu yang memang diputar saja.